Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih rangkaian dari iOS 16 ya. Kali ini kita akan membahas settingan yang kalian harus aktifkan khusus ketika Anda sudah install iOS 16 ya. Jadi stay tune di channel ini. Yang pertama kita bahas adalah masalah keamanan iPhone kalian ya. Kita masuk di pengaturan, kemudian kita masuk di umum, kemudian pembaruan perangkat lunak. Ya, kita masuk di sini, kemudian ada respon keamanan dan file system. Itu kalian harus aktifkan ya. Siapa tahu kalian mengunduh atau sementara mendownload untuk pembaharuan perangkat lunak iOS terbaru misalnya ada virus atau ada sistem keamanan yang dapat mematikan atau merusak iPhone kalian atau data-data privasi kalian, makanya ini dia akan merespon cepat untuk membatalkan ataukah ada warning ya, ada pemberitahuan kalau memang ini tidak bisa diinstal untuk iOS-nya ya teman-teman. Selanjutnya adalah kita masuk di foto, kita masuk di pengaturan ya, kita masuk di foto. Kemudian ini gunakan Touch ID ini kalian harus aktifkan ya. Untuk ini fungsinya untuk kalau misalnya ada album tersembunyi yang baru dihapus itu terkunci. Jadi hanya menggunakan Touch ID baru bisa dibuka. Kita masuk misalnya di foto, aplikasi foto. Kemudian di album ya, kalian masuk di album. Kemudian scroll ke bawah kalian bisa lihat di sini ya, ada tersembunyi, tersembunyi baru dihapus itu ada gambar gembok ya. Dia akan menggunakan Touch ID kalian kalau ingin membukanya. Kemudian kita masuk di pengaturan kembali ya, kita scroll kembali bunyi dan haptik ya. Kemudian kita masuk di sini umpan balik ya, papan ketik. Kalian harus nyalakan juga ini opsi 2 ini ya teman-teman. Fungsinya ketika kalian misalnya kita mengetik ya, kita masuk di pesan misalnya kita ngetik ya, ada terasa kayak getar-getar kayak kemarin itu yang isunya adalah 3D touch ya. 3D touch itu ya kayak gini, enak aja ditekan ya teman-teman. Sama juga kalau misalnya Anda misalnya nyalakan pengaturan saklar-saklar kayak gini, dia akan terasa getarannya ya teman-teman. Enak aja. Nah, makanya saya aktifkan, enak aja kalau saat ngetik itu kayak direlaksasi ya teman-teman, jari-jari kalian ya. Jadi kalian harus aktifkan di itu ya. Kemudian kita tetap masuk di bunyi tadi ya. Kita masuk di sini putar haptik pada saat mode hening ya. Kalau misalnya Anda aktifkan mode hening di sini, kemudian kalian bisa juga menggunakan ini ya. Dalam mode hening Anda tidak akan mendengar nada dering dan peringatan. iPhone masih dapat memutar bunyi seperti saat memutar musik atau video teman-teman. Makanya kalian tetap putar haptik dalam mode hening ini kalian juga aktifkan ya. Membantu kalian pada saat masih memutar video atau musik masih Anda bisa kedengaran suaranya ya teman-teman. Ini fungsi putar haptik dalam mode hening ya teman-teman. Jadi masih agak terasa gitu ya kalau Anda ketik di iPhone kalian ataukah gunakan saklar gini untuk mengaktifkan, dia akan terasa getaran halusnya ya teman-teman di iPhone kalian. Kemudian kita masuk di accessibility ya teman-teman, kita masuk kemudian kita masuk di sentuh, kemudian kita masuk di sini ya teman-teman. Ini ada cegah kunci mengakhiri panggilan ya. Coba tombol samping ya. Biasa kalian sambil nelpon ya, enggak sengaja tekan tombol samping ini, tombol power. Ini kalian pasti pada saat nelpon itu akan terputus ya. Cara mencegahnya ini sekarang di iOS 16 sudah dibekali ya teman-teman. Ini kalian tinggal aktifkan saja supaya kalau saat Anda menelpon, pada Anda tidak sengaja menekan tombol samping ini atau tombol powernya itu akan terputus. Tapi kalau Anda sudah aktifkan, otomatis walaupun Anda tekan, pada saat Anda menelpon itu tidak akan terputus. Kita masuk masih di aksesibilitas ya teman-teman. Kemudian kita masuk di sentuh. Kita masuk di accessible touch ya. Kemudian ada yang baru juga di sini adalah jalankan gerakan sentuh ya. Ini kalian juga mesti aktifkan ya. Karena ini merupakan
fitur baru atau settingan baru di iOS 16 ya. Simulasi jari saat menjalankan gerakan dengan perangkat petunjuk saat diaktifkan aplikasi mungkin akan mengenali sebagian gerakan dengan berbeda. Misalnya pengguliran mungkin dan dikenal alih ya pilihan teks ya. Kalian bisa gunakan juga ini untuk mengaktifkan ini ya teman-teman. Kemudian kalian masuk di layar utama. Kalau Anda misalnya lihat ya, layar utama ini ada tombol langsung ada cari ya di sini ya teman-teman. Kalau Anda sentuh layarnya otomatis masih bisa Anda geser. Otomatis tombol carinya ini ya masih ada ya teman-teman. Cara untuk mengaktifkannya ya kalian tinggal masuk di pengaturan. Kemudian kita masuk di menu layar utama ya. Masuk layar utama, kemudian tampilkan di layar utama ini kalian aktifkan ya. Kemudian kita masuk di privasi ya. Ada juga yang baru di privasi di iOS 16 itu kalian bisa tahu. Kalau Anda ingin aktifkan bisa juga. Kalian tinggal masuk di privasi, kemudian kita scroll ke bawah ada namanya pemeriksaan keselamatan ya. Ini gunanya untuk melindungi pribadi Anda yang terus memantau orang, aplikasi, perangkat mana yang memiliki akses informasi Anda. Jadi kalau Anda aktifkan ini otomatis pengaturan ulang darurat ya, segala atur ulang akses untuk semua orang yang rekaman akun Anda akan keluar semua ya teman-teman. Kalau berbagi akses, kalau Anda sering berbagi akses ya, ini akan terputus semua ya teman-teman. Jadi kalau memang Anda merasa yang meretas akun kalian atau ada yang sering mungkin kayak penguntit ya di keamanan iPhone kalian atau di iPhone kalian bisa untuk lanjutkan ya tinjau keamanan untuk masuk kata sandi. Kalau memang Anda dijebol kata sandi iCloud-nya, kalian bisa lanjutkan semua ini kalau memang Anda terasa ada yang mengganggu keselamatan dari iPhone kalian ya teman-teman. Kalian bisa pakai yang ini. Ada juga pengaturan ulang darurat, kalian juga bisa gunakan ini ya teman-teman. Jika keselamatan pribadi Anda berisiko, gunakan pengaturan ulang darurat untuk melindungi informasi Anda dengan cepat dari orang atau dari aplikasi ya. Kalau ada ingin meretas dari orang atau ada aplikasi, ubah kata sandi ID Anda dan tujuh kontak darurat ya. Kemudian ya kalau mau ya mulai pengaturan ulang darurat ya kalau memang Anda merasa keamanan Anda, keselamatan Anda terganggu. Kemudian yang di bawah ini ada juga mode kunci Tara ya. Ini juga kalau Anda aktifkan, ini untuk cyber yang sudah ekstrim ya teman-teman. Kalau memang ada cyber yang mulai mengotak-atik iPhone kalian atau meretasnya ya, kalian bisa untuk nyalakan mode kunci Tara ini ya teman-teman. Kemudian yang terakhir adalah kita masuk di Safari ya. Kemudian kalian masuk di pelacakan ya. Ini cegah pelacakan situs-situs, ini kalian juga harus aktifkan ya. Jadi supaya lebih ketika Anda browsing melalui Safari, kalau ada yang situs-situs yang berbahaya yang mau menyusup masuk di Safari kalian pada saat browsing, itu dapat dicegah pelacakannya teman-teman, sehingga masih terjaga privasi di iPhone kalian ya. Ya, silahkan kalian mencoba di iPhone kalian ya teman-teman. Cukup mudah, saya sudah paparkan dengan mudah juga. Kalian tinggal mencobanya saja untuk mana-mana settingan yang kalian harus aktifkan ya, dan fungsinya bagaimana. Oke, cukup sekian untuk video kali ini ya. Jika memang Anda suka atau bermanfaat, silahkan Anda like, share ke teman Anda atau media sosial Anda. Jika Anda belum subscribe, silahkan Anda subscribe channel FD Phone ini ya. Nantikan video saya selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.